Pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau dikenal dengan Indonesia Exim Bank terus berupaya untuk menggenjot pembiayaan ekspor Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan National Interest Account atau penugasan khusus ekspor. Nanti kami juga akan membahas mengenai penerapan PKE kawasan sebagai respon dari penerapan tarif teram yang baru saja diumumkan beberapa hari yang lalu. Sudah bersama kami saat ini Direktur Pelaksana Tugas Pengembangan Bisnis dari LPI, Bapak Makin Nurhodi, sudah bersama kami saat ini. Pak Makin, pertama kita bahas mengenai bagaimana strategi dari penerapan PKE ini, Pak. Kira-kira apa saja yang difokuskan untuk tahun ini, Pak? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah instrumen pemerintah gitu ya, yang didesain, dibentuk memang untuk meningkatkan kapasitas ekspor Indonesia gitu. Nah, salah satu program yang di-create adalah namanya program NIA atau National Interest Account. Kalau dalam bahasa istilah Indonesianya itu adalah program pembiayaan khusus ekspor gitu. Nah, di program NIA ini kita memiliki beberapa program yang paling cocok atau paling sesuai dengan kebutuhan market demand daripada para eksportir itu adalah misalnya NIA atau PKE kawasan, PKE trade finance, PKE alat transportasi, PKE industri farmasi, seperti itu. Nah, apa itu program-program PKE? Program-program PKE itu adalah program-program yang memang didesain khusus gitu ya, untuk meningkatkan komoditi tertentu dan pasar tujuan ekspor tertentu. Gitu. Jadi misalnya kalau PKE trade finance itu adalah program untuk mendorong 18 komoditi unggulan Indonesia go internasional. Terus PKE alat transportasi itu adalah untuk mendorong industri transportasi. Jadi kalau pernah mendengar Indonesia bisa ekspor pesawat terbang, itu adalah salah satu hasil daripada NIA PKE alat transportasi. Terus ada PKE industri farmasi. Jadi kalau kita pernah mendengar Indonesia bisa ekspor vaksin ke luar negeri, itu jarum suntik ke luar negeri itu adalah salah satu hasil dari produk atau layanan PKE industri farmasi. Nah, kemudian PKE kawasan itu apa? PKE kawasan itu adalah PKE untuk meningkatkan penetrasi barang atau komoditi Indonesia ke pasar alternatif selain pasar yang tradisional. Kita sebut dengan pasar non-tradisional. Nah, kemana saja? Itu adalah ke negara-negara Eropa Timur, ke negara-negara Afrika, Middle East, Asia Selatan, dan India dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu dalam rangka untuk mencari alternatif pasar baru buat produk ekspor Indonesia. Kira-kira seperti itu. Untuk alternatif pasar baru, Pak ya. Nah, kira-kira apakah ini sebagai opsi untuk merespon dari penerapan tarif teram untuk mencari pasar baru dan nantinya juga akan dialihkan dengan adanya penerapan PKE kawasan ini, Pak? Ya, tentu iya. Nah, jadi saat ini saya mungkin jelasin sedikit, saat ini penyaluran pembiayaan NIA itu total sudah mencapai lebih dari 26 triliun rupiah. Memberikan devisa lebih dari 66 triliun rupiah, terus lebih dari tembus lebih dari 90 negara tujuan ekspor. Nah, kita negara Indonesia memang nggak harus keluar dari ketergantungan ke pasar ekspor yang tradisional. Kalau sebut itu tradisional tuh bukan berarti tertinggal nggak, tapi pasar-pasar yang memang selama ini menjadi tujuan ekspor. Nah, kita harus bisa mencari pasar alternatif untuk produk-produk dan komoditi Indonesia. Sehingga apa? Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor tertentu, negara-negara maju itu menjadi semakin ada yang mengimbangi gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, itulah kenapa dikeluarkanlah program NIA PKE kawasan itu gitu. Nah, jadi sekarang ini ke kawasan itu ke negara-negara Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin tadi saya lupa sebut, itu kita udah bisa berhasil mengekspor semen, perikanan, industri penerbangan, industri alat kesehatan segala macam gitu. Gitu kira-kira gitu. Nilai hasil ekspor tahun ini, Pak, untuk daerah alternatif tadi, kira-kira untuk tahun ini targetnya berapa sih, Pak? Sampai dengan tahun lalu kita udah lebih dari 8,2 triliun gitu. Dan tahun ini kita dapat alokasi tambahan dana itu 1,5 triliun. Harapannya itu bisa selesai kita kerjain tahun ini ya. Kira-kira seperti itu sih. Gitu. Untuk komoditi favorit, Pak, yang menjadi di pasar alternatif ini apa aja sih, Pak? Favoritnya misalnya kayak produk-produk komoditi strategis seperti semen, ya, karena
di negara-negara Afrika, Middle East itu lagi sedang pembangunan infrastruktur gitu ya. Kemudian makanan, minuman, handicraft, terus industri pertanian, perikanan seperti itu gitu. Termasuk yang produk-produk seperti CPO dan tambang gitu. Untuk di kawasan NTT ini Pak, ini juga menjadi salah satu produk unggulannya seperti kain tenun Pak ya. Iya. Ini menjadi salah satu produk yang nantinya akan dikembangkan di pasar ekspor. Kira-kira prospek dari tenun ini di tahun ini seperti apa sih Pak? Saya kira tenun itu akan terus meningkat ketika dia semakin dikenal gitu. Makanya Indonesia Exim Bank ini menjembatani kebutuhan itu tidak hanya fokus kepada pelaku penenunnya sendiri gitu ya Mas Ardi ya, tapi kita juga terlebih dahulu tuh masuk ke pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata gitu. Karena itu mendatangkan orang gitu kan. Nah, baru orang datang terus kemudian produk tenunnya baru dipasarkan gitu. Jadi kita Indonesia Exim Bank LPI kita sudah masuk dalam infrastruktur pariwisata di sini. Kita bangun hotel, dermaga, marina dan sebagainya, termasuk komersial area untuk pelaku usaha. Nah, setelah itu jalan kita bisa lihat sendiri tuh ya. Sekarang crowd pariwisata di di Labuan Bajo itu sudah mulai meningkat. Nah, baru kita masuk untuk memberdayakan produk lokalnya, lokal championnya Labuan Bajo ini. Apa tuh lokal championnya? Tenun gitu. Makanya tenun itu semakin dikenal sekarang. Dan kita pernah kesempatan melakukan business matching bersama dengan atas perdagangan di beberapa negara. Produk-produk tenun ini semakin meningkat. Karena memang tenun ini kebutuhannya bukan untuk baju saja ya. Kalau orang luar negeri sepertinya akan sangat jarang untuk memakai baju yang bernuansa tenun ya. Tapi tenun ini dipakai untuk berbagai macam ornamen aksesoris seperti home living, terus aksesoris perkantoran, perumahan kayak gitu Pak Ari. Gitu. Pak Haki Nur Hadi atas informasinya, sukses selalu Pak ya. Semoga kedepannya dengan adanya programnya ini tidak hanya infrastruktur dasar yang ada di kawasan Labuan Bajo, tapi juga hasil ekspor nantinya akan terus meningkat hingga tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Haki Nur Hadi selaku Direktur Pelaksana Tugas Pengembangan LPI yang menyebutkan bahwa hasil dari devisa yang dihasilkan dari adanya penerapan National Interest Account ini mencapai 66 triliun rupiah. Dari Labuan Bajo, Ardi Suratman, Tri Adi Andono, CNBC Indonesia, Beyond Business.